Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu sekalian, saya membuat video ini untuk menjelaskan terkait rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah Corporate Finance sebagai panduan proses perkuliahan. Perkenalkan, nama saya Pardoman Sihombing. Saya salah satu dosen pada program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Jakarta. Berikut saya sampaikan riwayat pendidikan saya. S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Profesor Dr. Mustopo, S2 Ilmu Manajemen Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, dan S3 Manajemen dan Bisnis IPB University. Selanjutnya saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Corporate Finance dengan metode Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, Delivery meliputi memberikan pengetahuan tentang konsep dasar, teknik, dan praktek keuangan manajerial. Hal ini menguraikan dasar-dasar keuangan seperti nilai waktu dari uang, risiko dan tingkat pengembalian, valuasi investasi, penganggaran modal, biaya modal. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan mengambil keputusan manajerial perusahaan yang berkaitan dengan keuangan, seperti keputusan pembiayaan dan keputusan investasi. Capaian pembelajaran lulusan meliputi sikap berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan. Pengetahuan mampu mengaplikasikan pengetahuan khusus di bidang peminatan tertentu yang ditunjukkan dengan adanya sertifikasi. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai dengan bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya, dan juga mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. Keterampilan khusus mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Capaian pembelajaran mata kuliah meliputi 1. Mampu memahami, menganalisis, dan menjelaskan area utama pengelolaan keuangan perusahaan. Kedua, mampu memahami, menganalisis, dan menjelaskan laporan keuangan dan perencanaan keuangan jangka panjang. Ketiga, mampu memahami, menganalisis, dan menjelaskan nilai waktu dari uang. Yang keempat, mampu memahami, menganalisis, dan menjelaskan kelayakan proyek investasi. Yang kelima, mampu memahami, menganalisis, dan menjelaskan risiko dan imbal hasil. Dan yang keenam, mampu memahami, menganalisis, dan menjelaskan biaya modal. Serta yang ketujuh, mampu memahami, menganalisis, dan menjelaskan perencanaan dan pengelolaan keuangan jangka pendek. Bahan kajian materi pembelajaran meliputi 1. Overview of corporate finance. 2. Financial statement and long-term financial planning. Ketiga, valuation and future cash flow. 4. Bond valuation. 5. Stock valuation. 6. Capital budgeting. 7. Risk and return. 8. Cost of capital and long-term financial policy. 9. Short-term financial planning and management. Sedangkan sumber referensi terkait dengan pustaka atau referensi utamanya, 1 adalah Fundamental of Corporate Finance, penulisnya Ross et al. Tahun 2016, penerbitnya McGraw-Hill Education. Yang kedua, Brigham and Houston, tahun 2014, Essential of Financial Management. Edisi ketiga, penerbitnya Cengage Learning. Adapun referensi atau pustaka pendukung, 1 Gitman Lawrence dan Chad, tahun 2012 dengan judul Principle of Managerial Finance. Edisi ke-13, penerbitnya Pearson Education Limited. Pendukung kedua, jurnal nasional dan internasional terkait sesuai topik bahasan setiap pertemuannya. Yang kedua adalah metode interaksi yang meliputi asinkronus dengan menggunakan e-learning dan sinkronus dengan menggunakan Google Meet, Zoom Meeting, atau dengan komunikasi dengan WhatsApp Group. Yang ketiga adalah assessment. Tujuan dari assessment ini adalah mengukur kompetensi mahasiswa sejauh mana ketercapaian mata kuliah diperoleh. Nilai harus di-entry melalui halaman sistem informasi akademik yang dimiliki oleh Universitas Mercu Buana. Dengan bobot tugas besar 1 35%, tugas besar 2 35%, ujian akhir semester 30%. Tujuan pemaparan ini adalah untuk unjuk kerja pembelajaran Tridharma perguruan tinggi
di bidang pembelajaran. Berikut saya jelaskan rencana pembelajaran pertemuan ke-8. Adapun pembelajaran pertemuan ke-8, CPMK yang ingin dicapai adalah CPMK 4. Mampu berinisiatif melahirkan kreativitas dan daya cipta. Sedangkan sub CPMK 4 mampu menyimpulkan kelayakan proyek investasi. Penilaian, indikator memahami cara menentukan investasi yang layak atau tidak layak untuk dilaksanakan. Kriteria dan bentuk, ketepatan menghitung nilai NPV dan IRR. Yang kedua, kejelasan dan ketepatan menjelaskan pengukuran kelayakan investasi selain NPV dan IRR. Kejelasan dan ketepatan memilih pengukuran kelayakan investasi yang sesuai dengan karakteristik proyek. Yang keempat, kemampuan menjawab pertanyaan dalam diskusi. Metode pembelajaran penugasan dapat dilakukan secara tatap muka atau luring dan daring melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan kuis. Materi pembelajaran memahami berbagai pendekatan untuk mengukur kelayakan suatu investasi. Sedangkan bobot penilaiannya sebesar 10%. Selamat sore semuanya, apa kabar hari ini? Selamat sore, Pak. Selamat sore. Sehat ya semua keadaannya ya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, pada pertemuan ke-8 ini kita akan bahas tentang kelayakan proyek investasi ya, atau sering disebut juga dengan capital budgeting. Kelayakan proyek atau capital budgeting ini terkait dengan modal atau kapital ya, menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Nah, selanjutnya adalah anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Jadi, dari pengertian ini kita bisa melihat bahwa kelayakan proyek atau capital budgeting ini pasti terkait dengan modal atau kapital atau sumber dana ya untuk memperoleh aktiva tetap atau investasi ya, dan mengukur anggaran atau budget ya kan terkait dengan aliran kas yang masuk dari investasi yang dilakukan dan juga aliran kas keluar ya, terkait dengan investasi dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode investasi yang dilakukan. Jadi karena investasi sudah dilakukan, maka beberapa periode ke depan itu akan diestimasi atau diproyeksikan berapa yang masuk dan berapa yang keluar. Nah, capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Capital budgeting adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Jadi, dari beberapa proyek-proyek yang akan dilakukan oleh perusahaan atau pilihan-pilihan proyek yang dihadapi oleh perusahaan, nah ini harus dipilih. Pastinya yang dapat memperoleh keuntungan atau profit atau menciptakan nilai tambah bagi perusahaan atau added value. Perlu dilakukan budgeting atau perhitungan pendapatan dan biaya-biaya yang akan dikeluarkan selama proses investasi tersebut. Nah, tahapan-tahapan dalam penganggaran modal ya. Pertama, biaya proyek harus ditentukan. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan ini harus diestimasi dan estimasinya ini harus hati-hati karena bila tidak bisa dilakukan estimasi atau ada kesalahan estimasi biaya, ini akan membuat investasi yang dilakukan ini beresiko ke depannya. Beresiko tidak memberikan keuntungan atau tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dan pastinya biaya yang dikeluarkan akan membengkak, membesar, di luar dari perkiraan. Nah, yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai aktiva, akhir aktiva. Ya. Nah, nilai akhir aktiva ini bisa menggunakan pendekatan terminal value, istilahnya. Apakah dianggap going concern dengan stable growth, asumsinya, atau dianggap dilikuidasi, dijual. Ya, nah ini juga harus diestimasi. Nah, yang ketiga, risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi. Ini memakai asumsi distribusi probabilitas dari aris kas. Distribusi probabilitasnya ini, karena kita dari pembeli, ya, ini harus memakai asumsi yang sangat konservatif. Ya, jadi kita harus mengestimasi aliran kas ini dengan konservatif. Yang keempat, dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal. Untuk membiayai suatu investasi atau proyek, nah ini diperlukan tadi kapital atau modal. Modal ini terdiri dari dua, utang dan ekuitas. Nah ini harus dihitung cost of capital-nya. Nah karena pendanaannya biasanya ada dua, debt dan ekuitas, maka biasanya menggunakan WACC, Weighted Average Cost of Capital. Ya, nah perhitungan ini supaya tepat ya, untuk dipakai mendiskon atau sebagai present value
dari aliran kas yang diterima dari investasi atau proyek tersebut. Nah, yang kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang, ya, time value of money, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Jadi dengan kita menggunakan time value of money dan juga cash flow yang masuk ya dari proyek atau investasi yang dilakukan, maka kita bisa mengestimasi nilai wajar daripada aktiva atau investasi yang akan dilakukan. Nah, yang keenam atau yang terakhir, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Ya. Nah, jadi nilai sekarang dari aliran kas, ya kan, kita bisa mendapatkan return-nya. Nah, ini kita bandingkan dengan biayanya. Jadi kalau return-nya lebih tinggi daripada biayanya, pasti proyek atau investasi tersebut diterima. Dan sebaliknya, kalau return atau nilainya lebih rendah daripada biayanya, maka dia ditolak. Ya. Nah, metode keputusan penganggaran modal ini, ya, ini ada 3 yang sering dipakai, yaitu payback period. Ya, ini metode untuk menghitung seberapa cepat balik modalnya. Ya. Yang kedua, net present value. Ya, jadi estimasi pendapatan di masa akan datang di present value-kan, baru dibandingkan dengan investasi yang keluar. Kalau present value-nya lebih tinggi, maka project diterima. Dan sebaliknya, kalau present value-nya itu lebih rendah daripada nilai investasinya, berarti NPV-nya negatif, itu ditolak. Ya, nah, net present value ini juga secara sederhana, ini menggambarkan added value atau nilai tambah yang diterima perusahaan ketika dia mengambil proyek tersebut. Jadi kalau NPV-nya misalnya 1 miliar, maka dengan mengambil investasi atau proyek tersebut, perusahaan akan menerima nilai tambah sebesar 1 miliar. Jadi udah langsung kelihatan nilai tambah bagi perusahaan ketika dia mengambil net present value yang positif. Nah, yang ketiga, internal rate of return. Ya. Nah, ini dengan estimasi pendapatan di masa datang, di present value-kan, ya kan, supaya sama dengan investment-nya, ya, atau investasi yang dilakukan perusahaan. Nah, ketemulah return-nya, itulah yang disebut dengan internal rate of return. Nah, kalau proyeknya diterima, IRR-nya ini harus lebih tinggi daripada biaya modalnya atau WACC-nya, weighted average cost of capital. Dan sebaliknya, kalau IRR lebih rendah daripada WACC-nya, maka proyek ditolak. Ya. Nah, yang keempat itu adalah profitability index. Nah, perusahaan biasanya dihadapkan oleh beberapa proyek atau investasi. Namun sumber daya kapitalnya ini terbatas, sehingga proyek-proyek yang tersedia ini di ranking atau di indeks, ya kan, mana yang paling tinggi. Nah, itulah kegunaan daripada profitability index. Nah, keempat ini akan kita bahas selanjutnya. Nah, pertama adalah payback period, ya. Nah, ini adalah metode ya untuk melihat periode pengembalian, ya, seberapa cepat periode waktu untuk dana yang diinvestasikan bisa kembali. Ya, contohnya ini ada investasi $10.000, ya. Ada project A dan project B. Project A menghasilkan cash flow $5.000 tahun pertama, tahun kedua $5.000, tahun ketiga $2.000. Sedangkan project B ya kan 1.500 tahun pertama, tahun keduanya $2.000, tahun ketiganya $2.500, tahun keempatnya $5.000, tahun kelimanya $5.000. Nah, kalau kita lihat dari kedua project ini, maka yang paling cepat balik modalnya dari investasi yang dilakukan perusahaan sebesar $10.000 itu adalah project A. Selama 2 tahun dia langsung balik modal. Tapi kalau project B kita lihat di sini, ya kan, kira-kira 3 tahun lebih baru balik modalnya. Maka yang dipilih, ya kan, berdasarkan metode payback ini adalah project A yang cepat. Ya. Nah, rumusnya dari payback ini adalah tahun sebelum balik modal ditambah biaya yang belum balik pada tahun berikutnya, ya kan, dibagi aliran kas pada tahun tersebut. Project A, payback-nya 2 tahun. Project B sama dengan 3,8 tahun. Maka semakin pendek payback-nya, maka semakin baik. Maka yang dipilih adalah Project A. Nah, jika payback period suatu investasi kurang dari payback period yang disyaratkan, maka usulan investasi layak diterima semua. Masalah-masalah dengan payback. Ya. Jadi payback ini ada masalah atau kelemahannya. Ya, contohnya pertama adalah mengabaikan aliran kas masuk setelah periode cut off. Contohnya 2000
di tahun ketiga untuk proyek A diabaikan. Juga $5.000 di tahun kelima untuk proyek B. Walaupun 5.000 diganti 50.000, itu tidak mempengaruhi keputusan pada metode payback period. Ya. Jadi artinya, ya kan, kalau kita kembali di sini, contohnya, ya, walaupun di sini dia sampai $50.000 ataupun $5 juta bahkan, ya kan, ini tidak mempengaruhi keputusan, yang dipilih tetap proyek A. Padahal kalau proyek B-nya sampai $5 juta di tahun kelima, nah ini menarik kalau dari metode yang lain. Nah, tapi karena payback period method ini adalah fokusnya kepada seberapa cepat pengembalian investasi yang dilakukan, maka itulah kelemahannya. Jadi dia memilih mana proyek yang menghasilkan cash flow, ya kan, tercepat untuk pengembalian investasinya. Ya. Nah, yang kedua adalah metode payback tidak mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Ya. Ini contohnya dari investasi 10.000, ini ada project early return 9.000, 1.000. Tahun kedua, tahun ketiganya 1.000. Late return tahun pertama 1.000, tahun kedua 9.000, tahun ketiga adalah 1.000. Nah, mana yang dipilih? Nah, payback menerima dua-duanya. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama payback-nya 2 tahun. Dia tidak mempertimbangkan bahwa early return ini kalau dihitung time value of money, nilainya lebih besar dibandingkan late return. Tapi karena dua-duanya 10.000-nya 2 tahun, ya, investasi pengembaliannya 2 tahun, maka diterima dua-duanya. Ya, padahal kalau kita menghitung dengan time value of money, ya kan, proyek pertama lebih bagus karena mendapatkan 9.000 pada tahun pertama. Ya, gitu. Nah, metode kedua adalah net present value. Ya, net present value adalah metode penilaian investasi yang menggunakan discounted cash flow. Ya, mempertimbangkan nilai waktu dari uang pada aliran kas yang terjadi. Present value, net present value ada present value of cash flow minus initial investment. Ya. Opportunity cost of capital adalah expected rate atau imbal hasil atau return ekspektasi dari investasi yang dilakukan pada suatu proyek. Kenapa kita harus menghitung cost of capital? Karena dalam perhitungan present value kita memerlukan biaya modalnya. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan di awal. Kita akan melakukan investasi $50 dan akan menerima $60 dalam 1 tahun. Dengan investasi, dengan ekspektasi investasi 10%, maka profit yang kita terima dengan investasi $50, ya kan, berarti ini minus cash flow out, ya. Jadi investasinya $50 ditambah penerimaannya $60. Namun di present value kan, ya kan, dengan tingkat return 10%. Maka NPV-nya adalah $4,55. Jadi artinya dengan investasi $50 dan estimasi penerimaannya adalah $60 dan tingkat bunga yang diharapkan 10%, maka nilai tambah atau net present value, ya kan, dari proyek tersebut adalah $4,55. Nah, digambarkan dalam bagian ini investasinya, nilai tambahnya adalah $4,55. Rumus daripada NPV, ya kan, NPV sama dengan present value dikurangin dengan investment-nya. Nah, dalam formulanya NPV sama dengan cash flow pada periode 0 ditambah present value dari cash flow periode selanjutnya. Dan di breakdown masing-masing cash flow bisa diterima dari suatu investasi atau suatu project dari cash flow pertama sampai cash flow periode ke T. Ya. Manajer akan memilih NPV yang positif, karena dengan memilih NPV yang positif, maka manajer dapat meningkatkan nilai tambah bagi pemegang sahamnya, atau dapat meningkatkan kekayaan daripada pemegang sahamnya. Contohnya adalah perusahaan Anda mempunyai kesempatan untuk membeli gedung kantor. Anda akan mempunyai penyewa yang bersedia untuk membayar sebesar $16.000 per tahun selama 3 tahun. Pada akhir tahun ketiga, Anda memperkirakan akan bisa menjual gedung kantor itu senilai $450.000. Harga berapa yang Anda mau bayar untuk gedung kantor itu, ya kan, dengan rate of return yang diharapkan 7%. Maka kita bisa hitung tahun pertama gedung tersebut disewakan 16.000, tahun kedua 16.000, tahun ketiga 16.000, dan diasumsikan dijual di tahun ketiga 450.000. Setelah itu kita present value-kan dengan tingkat return
atau present value interest faktornya 7%. Maka dapatlah 16.000 di akhir tahun pertama sama dengan 14.953. Di periode kedua 16.000 di present value kan 13.975. Dan 466.000 di akhir tahun ketiga di present value kan 380.395. Sehingga kalau dijumlahkan 409.323. Inilah nilai daripada gedung tersebut, ya kan, dengan mempresent value-kan asumsi pendapatan yang diterima sampai tahun ketiga. Nah, apabila gedung kantor itu ditawarkan untuk dijual dengan harga 350.000, apakah akan kita beli? Nah, sehingga dari present value yang kita terima dan kita hitung tadi, ya kan, dikurangi dengan investasinya 350.000. Ya, maka nilai tambah atau NPV-nya adalah 59.323 dolar. Jadi proyek kita terima, ya. Selanjutnya adalah internal rate of return, ya. Internal rate of return ini adalah tingkat diskon, ya, yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas yang akan terjadi atau present value inflow-nya dengan nilai sekarang aliran kas keluar mula-mula atau investment cost-nya. Nah, sehingga ya present value daripada inflow-nya sama dengan investment cost. Itulah prinsip atau filosofi daripada internal rate of return. Atau bisa juga ya internal rate of return itu di mana diskon rate-nya ya kan dikurangin dengan diskon rate-nya itu sama dengan NPV-nya sama dengan 0. Nah, untuk mencari IRR dengan coba-coba atau try and error. Nah, jadi apabila present value-nya rendah maka kita rendahkan IRR-nya. Sebaliknya ketika present value-nya kita dapat tinggi maka kita bisa menaikkan atau meninggikan IRR-nya. Nah, contohnya di sini ada case ya kan, kita akan membeli gedung 350 dolar, ya 350.000 dolar dengan investasi ya kan tersebut ya kan kita menghasilkan cash flow 16.000 ya dari sewanya selama 3 tahun. Ya kan? Nah, setelah 3 tahun kita akan jual gedung tersebut 450.000. Pertanyaannya berapakah atau IRR-nya dari investasi yang kita lakukan ya dengan membeli gedung tersebut. Nah, di sini kita hitung 16.000 di tahun pertama, tahun kedua 16.000, di tahun ketiga sewanya 16.000 dan diasumsikan dijual 450.000 dolar tahun ketiga. Investasi awal yaitu 350.000. Maka dengan coba-coba ya IRR-nya kita peroleh 12,96%. Proyek ini akan kita terima kalau IRR-nya lebih besar daripada biaya dananya atau cost of fund-nya. Maka proyek diterima. Ini berarti proyek menguntungkan karena ada kelebihan dana bagi shareholder setelah dana yang dihasilkan proyek digunakan untuk membayar modal. IRR dibandingkan dengan cost of fund atau hurdle rate. Ya. Jadi cost of fund atau hurdle rate itu adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai proyek atau investasi tersebut. IRR akan diterima kalau lebih tinggi daripada cost of fund atau hurdle rate. Yang terakhir adalah profitability index ya. Rumusnya adalah present value dari aliran kas yang akan datang dibagi investasi awal. Nah, ini kita melakukan indeks dari pilihan-pilihan proyek yang ada ya. Ini contohnya ada proyek L, M, N, O, P ya. Present value-nya 4, 6, 10, 8, 5. Investasinya adalah 3, 5, 7, 6, 4. Nah, ini satuannya bisa miliaran atau triliun ya. Ya, atau bahkan ribuan dolar misalnya. Nah, profitability index sesuai dengan formulanya ini kita bagi ya, present value dibagi investmentnya 4 dibagi 3. Dapatlah skornya 1,33. Yang project M 6 dibagi 5 sama dengan 1,2. Yang N 10 dibagi 7 sama dengan 1,43. Yang O 8 dibagi 6 sama dengan 1,33. Sedangkan yang P 5 dibagi 4 sama dengan 1,25. Nah, dari sini kita bisa urutkan dari yang tertinggi. Ya, di sini adalah yang N 1,43, yang kedua adalah L atau O yaitu 1,33, selanjutnya P dan yang terakhir adalah M. Jadi kalau dananya itu misalnya 16 miliar ya kan, ini satuannya ada miliar, maka yang bisa kita pilih adalah project N, Project L, dan Project O. Kalau dana perusahaan terbatas, sedangkan pilihan investasi ada beberapa. Ya. Project yang diterima adalah project yang mempunyai profitability index tertinggi. Sebelum ke tugas, ya kan, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Iya Pak, nanya Pak. Ya, silakan. Ya, ini kan yang kita pelajari sekarang ada 4 dalam pengukuran investasi Pak ya. Ini
apakah kita harus memakai keempat-empatnya atau tiga atau cuma satu Pak dalam pengukurannya Pak? Karena kalau misalnya dilihat tadi di payback period ya, kalau kita lihat payback period itu ada pengembalian yang pendek, tapi tadi ada kekurangan itu mengabaikan cash flow yang terakhir. Ya, walaupun sebenarnya kalau saya pahami dalam penentuan cash flow itu dari projection sebelumnya atau ada optimisme daripada investor tentang cash flow tadi. Jadi agak memang tidak mungkin ada lonjakan cash flow yang terlalu tinggi. Nah, itu yang mungkin saya tanya, Pak. Oke, terima kasih, Saudara Kasman ya, Pak Kasman ya. Jadi dari metode yang sudah kita pelajari, ya kan. Nah, ini memang sesuai kebutuhan. Ya. Jadi kalau kita constraint-nya adalah payback, maka kita pakai payback method ya. Karena misalnya ada kebijakan perusahaan, kita harus investasi yang payback-nya 2 tahun. Maka kita harus menghitung dengan metode payback. Ya. Nah, kalau kita misalnya ada kebijakan juga investasinya atau proyek yang diterima harus lebih besar daripada WACC-nya, ya, atau cost of capital, maka kita bisa gunakan IRR. Nah, selanjutnya kalau kita mau melihat adalah nilai tambah dari perusahaan ya. Ketika perusahaan melakukan investasi atau mengambil suatu proyek, maka kita bisa gunakan NPV, net present value. Jadi memang secara ideal ya kan, itu tiga-tiganya harus kita hitung ya, dan juga biasanya perusahaan mempunyai kriteria ya kan penerimaan suatu investasi atau suatu proyek diterima atau ditolak itu mengacu harusnya ada tiga-tiganya. Tapi memang best practice-nya ya kebanyakan yang dilakukan adalah metode NPV. Kenapa NPV? Karena NPV itu bisa melihat secara langsung ya kan investasi yang dilakukan perusahaan itu seberapa besar nilai tambah yang bisa diterima oleh perusahaan. Ya, baik dalam jangka pendek proyek tersebut atau proyek yang memang payback-nya jangka menengah atau panjang. Seperti itu. Nah, karena tadi ada kelemahan kalau di payback itu kan tidak menghitung present value-nya kan, time value of money-nya ya, time value of money-nya tidak tercapture di situ. Nah, sehingga walaupun constraint-nya misalnya adalah payback-nya itu 3 tahun misalnya, dia akan lebih ada proyek sama-sama di bawah 3 tahun nih. Tapi NPV-nya tetap harus dihitung supaya bisa melihat misalnya sama-sama 3 tahun, tapi yang bisa menciptakan nilai tambah yang paling besar yang mana kan gitu. Sehingga memang banyak dalam best practice-nya adalah menggunakan NPV. Tapi idealnya tiga-tiganya harus tetap dihitung. Tapi sekali lagi banyak dilakukan adalah net present value karena bisa melihat seberapa besar nilai tambah bagi perusahaan karena tujuan utama perusahaan itu adalah menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Nah, diturunkan ketika kita menghitung kelayakan suatu investasi, maka dengan NPV bisa mengcapture atau memenuhi tujuan perusahaan itu, yaitu kita mengambil proyek-proyek yang memang memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang paling besar. Seperti itu. Mungkin itu ya jawabannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau tidak ada lagi, selanjutnya ada tugas, ya kan? Ada 2 tugas. Pertama, tugas ini ada case ya. Jadi PT Maju Bersama sedang mempertimbangkan suatu proyek dengan initial outlay atau investasi 12 miliar. Proyek tersebut diperkirakan akan menghasilkan cash flow pada tahun pertama 6 miliar, tahun kedua 8 miliar, tahun ketiga 3 miliar, dan tahun keempat 4 miliar. Tingkat diskonto proyek tersebut 16%. Ya. Nah, pertanyaannya apakah proyek ini diterima, berapa IRR dari proyek tersebut ya. Nah, yang kedua, ya buatlah capital budgeting dari sebuah usaha yang kira-kira mau dijalankan nih apa nih ya. Hitung payback-nya, NPV dan IRR-nya. Contohnya, misalnya mau bikin bisnis coffee shop, restoran, atau boba ya. Nah, itu coba dihitung ya kan capital budgeting atau kelayakan investasinya. Nah, waktunya 1 minggu, sifatnya individual. Nah, disubmit tugasnya bentuknya file PDF, diupload ke Simon ya pos Universitas Mercu Buana. Ini URL-nya. Demikian ya perkuliahan kita yang ke-8. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-9. Terima kasih atas perkuliahan kita hari ini. Semoga kita semua sehat selalu.
Terima kasih.